Selamat berjumpa kembali di Siniari Yari. Hari ini saya Hendri Muhammad kembali meminta izin kawan-kawan pendengar, teman-teman Yari untuk menceritakan salah satu sosok yang kita akan menggali lebih dalam. Beliau bernama Amar Ma'ruf. Pekerjaannya juga unik. Tapi kita nggak akan cerita langsung sesingkat itu sebelum kita menyapa beliau. Halo, Mas yang tampan dan mempesona. Tampan. Saya kalau dibilang tampan agak grogi sebenarnya. Apalagi kalau yang cowok yang bilang kan. Saya ngeri sekali saya kalau bilang. Kalau cewek oke ya Mas ya? Kalau cewek masih oke. Iya. Apalagi istri saya yang menyampaikan. Oh, aduh, itu langsung terbang melayang. Mas Amar. Ya. Saya butuh Mas Amar cerita deh. Mas Amar ini siapa dan kegiatannya apa, dan kemudian kita ketemunya di sini kenapa kira-kira? Ini harus panjang lebar kelihatannya ini ya. Kalau siapa saya Amar Ma'ruf Pak. Oke, bercanda biar agak relax ya. Betul. Jadi nama lengkap apa panggilan aja? Ini Amar Ma'ruf Nahi Munkar bukan ya? Kalau Amar Ma'ruf Nahi Munkar itu baik artinya Pak. Betul, Tapi betul. harapan saya jangan sampai diplesetin nanti Pak. Jadi Iya. Amar Munkar Nahi Ma'ruf. Celaka saya nanti. Ya, jadi mencegah kepada kebenaran, mengajak kepada kemungkaran ya. Ini yang bahaya. Iya. Oke, kalau bicara cerita siapa, saya agak bingung juga jawabnya. Karena saya banyak tidak banyak mengekspos kegiatan apa segala macam. Biasanya jarang sekali saya ekspos karena saya lebih kehidupan sehari-hari itu lebih kehidupan itu agak-agak sedikit rock and roll, jadi nggak suka kehidupan yang resmi. Iya. Tapi yang jelas semua manusia hidup kan pasti ada satu hal yang mungkin menjadi pegangan sehari-hari. Iya. Oke. Ini yang mau ditanya mana dulu? Kegiatan atau bisnisnya atau apanya dulu nih? Kita kan kalau tadi Mas cerita bahwa Mas jarang mengekspos kegiatan. Tapi kita lihat ini YouTube kok ramai banget. Saya barusan ngelihat banyak lagu kan. Maharaja 48 ya itu. Mau itu dulu, itu dulu. Jadi kalau untuk musik adalah salah satu objek ya, bagian dari kegiatan sehari-hari saya. Tapi memang itu juga nggak full karena memang banyak kegiatan lain yang saya kerjakan. Jadi kalau bicara musik sudah dari mungkin sejak SMP saya udah hobi karena musik itu bisa menjadi refreshing kita ya di saat kita dalam kondisi jenuh, capek dan segala macam lah. Karena biasanya kalau orang mau berpikir baik harus dalam kondisi tenang, kan gitu. Salah satu yang membuat kita tenang biasanya dari musik. Kan salah satunya itu untuk penetrasi pikiran kita itu musik. Nah kalau tadi terkait yang masalah YouTube, ya itu tadi. Jadi karena sudah dari SMP hobi musik, ngeband juga sama kawan-kawan. Sebenarnya kalau yang di YouTube itu ada saya punya band namanya Maharaja 48. Itu juga belum lama, baru terbentuk itu setahun setelah pandemi Covid kalau nggak salah. Iya. Ini kumpulan bapak-bapak terperangkap dalam rumah ya. Oh ternyata sudah bapak-bapak ya. Mas-mas aja ya. Yang penting jiwanya. Jadi karena waktu itu cukup ini ya. Kita semua tahu lah di saat pandemi Covid itu di samping memang pemerintah juga menganjurkan ya untuk kita berhati-hati dalam menghadapi Covid ini. Ya mungkin bukan hanya saya, tapi hampir ini klasifikasinya sudah dunia, bukan Indonesia saja. Betul. Salah satu menjaganya adalah kita diam di rumah dan itu juga salah satu program anjuran dari pemerintah yang harus kita ikuti. Benar. Yang jadi masalah secara personal di rumah ini kan biasa setiap hari kegiatannya banyak, tiba-tiba harus kalau bawa mobil tuh rem mendadak. Gitu loh. Ngasih sen kanan pun wis nggak jelas, kiri nggak jelas, tabrakan semua udah di rumah. Sehingga timbulnya emosi. Dari hal itu akhirnya saya berpikir daripada di rumah stagnan nggak ada kegiatan, kenapa tidak? Apa yang sudah saya selama ini menjadi hobi saya tuangkan dalam bentuk lagu, bikin musik. Keren, Dan itu saya dadakan di rumah. Akhirnya teman-teman saya panggil, dadakan saya bikin studio recording, saya buat langsung. Karena kebetulan saya hobi menulis. Sehingga kalau tadi sudah lihat ada yang di YouTube Maharaja 48, itu hampir keseluruhan saya yang tulis semua, yang ciptakan semua lagu-lagu itu. Ini saya sebelum lari ke penciptaan lagu,
Kalau kita lihat dari Maharajanya itu kan agak mirip-mirip dengan Mahadewa atau dewa gitu ya. 48-nya itu kan mirip juga dengan 19 atau Betul, apa gitu ya. betul, betul. Nah, tapi lambangnya ini lambang Metallica. Oke. gitu. Nah, coba deh cerita Pak, kira-kira Mas Maharaja 48 itu kenapa namanya harus Maharaja 48? Jadi kalau saya jawab simpel aja, nggak usah terlalu detail. Karena kalau band raja sudah ada. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari atau kita bicara sejarah, raja itu kan banyak. Iya, iya, iya. Tapi kalau maharaja pasti cuma satu. Iya, karena raja di atas raja. Raja di atas raja. Mudah-mudahan Ian nonton nih, Waduh. Ian Gasela sama Iya. Moldi. Karena Sorry kita ya, sorry ya Mol. Emang saya maharaja Mol. Ini tapi saya begini. Ini filosofi sekali ya. Ya, Artinya ini lebih ke religi kah pada saat kita menyebut Maharaja? Memang sebegitu filosofisnya kah nama ini? enggak, artinya gini. Jadi kalau bicara maharaja tadi yang saya sampaikan. Jadi ini mungkin juga bisa buat semua. Ya. Karena negara kita ini kan dulu tidak ujuk-ujuk, tidak secara langsung terbentuk menjadi republik. Di Indonesia itu banyak kerajaan. Ya. Kan kira-kira seperti itu. Ini kan bagian dari sejarah. Karena kenapa saya dorong ini ke sejarah? Bangsa yang akan maju, bangsa yang luar biasa yang selalu mengingat sejarah. Ya. Sejarah ini bisa bicara kemerdekaan, bicara asal-usul merdekanya Republik Indonesia. Ini kan tidak serta-merta langsung ada Bung Karno. Iya, Sebenarnya ada iya. para raja dari mana-mana kan ada. Yang akhirnya disatukan sama Bung Karno menjadi negara Republik Indonesia. Iya. Maharaja ini yang tadi saya sampaikan bahwa sekalipun ya sekarang kerajaan itu sudah tinggal menjadi apa ya? Sejarah ya. Sejarah. Tapi mengingatkan boleh. Ya, ya, ya. Artinya untuk pendidikan kita secara moral bahwa kita nggak akan pernah lupa dengan sejarah. Jas merah. Satu contoh bahwa mungkin di saat zaman itu ada penjajahan Belanda, Jepang dan Betul, sebagainya. betul. Bisa bayangkan kalau zaman itu terjadi zaman sekarang, kita nggak bisa podcast seperti ini. Benar-benar. Nggak bisa ngobrol dengan Ya. santai. Enak. Sambil bawa itu gitu ya. Mungkin kita lagi ngobrol di sebelah udah ada ledakan bom atau rentetan peluru, kan nggak mungkin Benar-benar. terjadi. Iya, Nah, iya. disitulah rasa syukur kita bahwa kenapa kita harus ingat sejarah. Kita alhamdulillah sekarang kemana-mana juga bisa terfasilitasi dengan baik kendaraan udara, darat, laut, ada semua. Ya, ya, ya. Kita ngobrol bisa langsung kita share dengan 2 jempol nih. Betul, betul. Karena teknologi, karena kita sudah merdeka, Iya. sudah nggak ada intervensi. Ini berarti wujud syukur satu pasti. Salah satu wujud Iya. syukur. Kemudian apa yang kata Bung Karno dengan jas merah itu ya. Jangan pernah melupakan sejarah. Jangan pernah, Iya, karena sejarah itu luar biasa. Tanpa pendahulu kita, ya, Bapak, ya mungkin yang kita dulu Iya, iya. yang sudah berkorban, menumpahkan darahnya, mengorbankan hartanya, Iya. nyawanya. Kita yang tinggal sekarang bisa menikmati. Ya, ya. Rasa syukur kita harus jaga dengan baik, apalagi bicara keutuhan NKRI. Warnanya juga merah putih ya, Oh, Pak tetap. ya. Iya. Harga mati merah Iya, putih betul, ini. betul. Jadi seluruh baju saya itu pasti ada benderanya. Oh, karena selalu ada di dada. Wah, luar biasa. Nah, saya 48-nya tahu. Oke. Bapak Mas penghobi JKT 48 ya. Nanti saya jadi manja, Bos. jadi kenapa 48, Pak? Jadi 48 itu tanggal lahir istri saya. Ini Pasti akan ditanya, kenapa? Harus tanggal lahir istri. Iya, iya. Begini. Iya. Jadi Memang cocok kalau untuk bikin band itu harus masukin nama istri ya. tidak. Jadi Iya. kalau secara umum saya juga bukan laki-laki yang baik. Saya juga bukan laki-laki yang religius. Ketika saya punya anak istri, apalagi kegiatan saya agak lumayan banyak, sering keluar kota gitu. Jadi sebenarnya bukan mutlak 48 itu harus selalu ingat keluarga, tidak. Tapi kemana-mana minimal saya ingat tanggal lahir istri saya, pasti semua jadi ingat anak saya. Dan itu saya bawa. Oke. Gitu kan? Jadi kita itu sebenarnya bukan yang dalam tanda kutip 100% baik, tapi kita punya barrier untuk menjaga ya, Pak? harus karena apapun ya yang bisa kita lakukan, kesuksesan kita apa semuanya itu apalagi sudah berkeluarga, tanpa dorongan dari keluarga, anak istri, nothing. Ini Mustahil. wajah-wajah cowok nakal di depan kita ini langsung tertunduk lesu ya. Pasti pucat langsung. ya. Ya tuh, pasti pucat langsung. Karena mereka langsung takut kan. Berarti Maharaja ini menceritakan tentang sejarah kita Ya. sebagai negara yang berdaulat. Betul. Kita dulu terbentuk akan kerajaan-kerajaan dan disitulah jiwa nasionalis kita terbentuk. Merah putihnya di situ 48 itu jadi cinta negara, cinta tanah air, cinta keluarga. Keluarga, anak Iya, istri iya. itu nomor satu itu. Dan sudah. yang unik satu lagi, Pak. Apa tuh? Ini kok juga sekaligus dengan cinta Tuhan itu bagaimana lagu-lagunya kok jadi lagu-lagu religi yang bernuansa rock kan? Ya, Indonesia itu
sebelum saya bahas cinta Tuhan. Indonesia itu negara toleransi, di mana republik ini ada, kita sudah paham dan sudah tahu. Hampir berapa agama sekarang sudah diakui ya, hampir 6 atau 7, 6 ya kan. Nah, kalau bicara cinta Tuhan ini kan bicara personal. Berangkat harus dari jiwa personal, karena masing-masing yang punya, saya kebetulan Muslim, mungkin teman-teman yang di luar Muslim pun pasti punya Tuhan. Kira-kira begitu. Tingkat keyakinan itulah yang akhirnya menciptakan bahwa kita harus mencintai Tuhannya, menjadi sang penciptanya. Kira-kira seperti itu. Karena saya sendiri nih paling takut pasti sama Tuhan, karena itu sang pencipta dan harus mencintai. Kedua itu sama ibu saya. Yang ketiga, yang paling takut itu sama orang yang mau ngasih uang nggak jadi. Sama teman yang bilang, yang udah lama nggak ngechat, apa kabar bro? Jadi kalau ada orang mau ngasih uang nggak jadi, saya nggak takut itu. Jadi, kita tidak siap tersakiti kan? Kita tidak siap tersakiti. Makanya ada di kalau bicara kembali tadi ke musik, mundur sedikit, di Maharaja itu Maharaja ada lagu yang berjudul Aku Ayahmu. Itu memang saya ciptakan pure untuk anak dan istri saya. Pure untuk anak dan istri saya. Jadi saya menyadari kadang itu melihat anak istri. Saya pernah juga dites istri saya sehari suruh diminta, mungkin dites sama istri saya. Ya, saya mau keluar dulu, mau ke mall dulu. Ayah di rumah ya, nitip anak-anak. Oke, saya biar kecil itu, saya bilang. Sehari nih Pak. Baru setengah hari saya udah nggak kuat Pak. Akhirnya anak-anak saya bawa ke tempat mainan, saya belikan mainan semua. Saya masukin kamar, saya kunci, saya tidur biar main sendiri. Ternyata perjuangan seorang ibu itu luar biasa. Luar biasa. Dan memang Allah juga memberikan satu anugerah yang luar biasa kepada seorang perempuan. Percaya nggak? Tentu pasti Pak. Bisa contohkan nggak? Kalau saya di rumah itu begini, katanya perempuan itu kan akan terlahir dalam 3 cara. Dia akan terlahir sebagai seorang putri. Betul. Dia terlahir sebagai seorang istri. Dan dia terlahir sebagai seorang ibu. Nah, jadi dia ambil semua peran tersebut. Saya pikir makhluk yang kemudian mendapatkan kepercayaan untuk meletakkan surga di kakinya itu kan nggak banyak ya Pak. That's right. Saya setuju tuh. Karena kadang kalau saya melihat ya, bisa bayangkan kita nih laki-laki nih, begadang sampai jam 2 aja, bangun jam 8, aduh kantor ntar aja kayak masuk angin nih. Pasti begitu. Betul. Tapi bisa bayangkan keluarga kita, istri kita habis melahirkan, full 24 hours, nyusuin, belum bangun anak nangis, tapi insya Allah jarang sekali dikasih sakit sama Allah. Benar. Itu yang luar biasa. Makanya kembali lagi tadi yang Bang En sampaikan itu, masalah surga di telapak kaki ibu tuh sebenarnya dari perjuangannya kalau saya lihat. Bagaimana melahirkan, membesarkan anak. Kan gitu. Kalau laki-laki kan kebanyakan cuma tahu desahnya aja. Itu udah lahir 24 hours kita masih minta ya. Sudah. Susunya cuma 1, masih diminta juga sama bapak, ini repot, kasih anaknya dulu lah, biar cepat tumbuh besar. Jadi yang menarik satu sih Pak, kalau kita ngelihat ternyata kompleksitas itu tinggi ya. Tadi anakku ini Aku Ayahmu. Aku Ayahmu. Kayaknya memang banyak seniman itu selalu membuat semacam sebuah lagu pernyataan sikap. Kita kalau lihat Frank Sinatra dengan lagu My Way ya. Nah, itu kan terasa sekali bahwa bentuk absennya kita di dalam kehidupan, tapi kita ingin mereka percaya bahwa kita sedang melakukan satu hal yang terbaik. Yang positif. Nah, yang saya ingin tahu itu adalah Mas itu bisa main musik dulu atau bisa nulis lagu dulu? Dua-duanya. Ini kok bisa punya anugerah begitu, itu gimana itu? Ya, itu harus disyukuri. Kita lihat salah satu penyanyi terkenal Tulus kalau di Indonesia kan, dia ternyata bisa nulis dulu sebelum dia mengerti musik, bahkan even belum sampai mengerti musik sampai hari ini. Mas kok? Kalau saya berangkat, kebetulan saya hobi nulis, itu satu. Dan kedua, saya senang musik dari berbagai genre. Nggak ada fanatik dengan satu genre. Oh saya dangdut, saya keroncong dah. Jadi semua musik, pekerjaan seni itu semua saya suka. Jadi berawal dari mendengarkan musik, suka, terus ya coba gonjreng-genjreng gitar. Kalau masalah menulis lagu sebenarnya karena kebiasaan dari kita sebenarnya. Yang tadi saya sampaikan bahwa di Maharaja itu ada lagu Aku Ayahmu, bukan hanya sebatas saya membuat lagu itu karena ingat anak dan istri. Sebenarnya lagu ini lebih luasnya lagi
mudah-mudahan bisa jadi pesan moral ya buat kita-kita nih yang laki-laki, apalagi yang agak-agak belang hidung, bukan hidung belang hidung. Untuk saya tadi udah dicuci kan. Artinya gini, jadi toh sibuknya seperti apa, toh jauhnya di mana ketika harus melakukan satu pekerjaan, tidak sulit menyempatkan kita untuk komunikasi dengan keluarga yang ada di rumah. Ketika komunikasi itu masih terjalan, insya Allah, jadi segala sesuatu yang apa terjadi di rumah tangga itu bisa terhindari, karena kebanyakan itu case itu terjadi dari komunikasi biasanya. Dan ini pengalaman pribadi yang saya lakukan, gitulah. Jadi sekecil apapun, kalau kita mau menghindari hal yang negatif, cuma satu, ingat keluarga. Contoh sekarang nih, saya sekarang ada di Ketapang, kan gitu. Betul. Anak di rumah, ya toh. Memang jaraknya jauh, tapi kalau kita bicara keluarga, itu merasa dekat sekali dengan cara komunikasi. Itu. Jadi dalam hal ini ternyata keimanan tentu sesuatu hal yang spesial untuk iya satu dong. hal yang Sekarang kan kuat. begini Pak, sekarang jarak Jakarta ke Tapang berapa? Kan jauh sekali, ribuan kilo. Mereka bahkan kalau kita ingin berbohong tidak tahu ya. Nggak Pak. bakalan tahu. Tapi satu ingat bahwa sekalipun kita jauh jarak Jakarta ke Tapang, yang penting satu ingat, Bunda, sekalipun saya jauh dari kamu, tapi saya dekat dengan Tuhan. Ini sekaligus pernyataan sikap nanti. Lihat ini Mas, saya bisa mengerti kalau Mas cinta keluarga, Mas cinta Tuhan dan lain sebagainya. Tadi saya juga sempat mendengar dipanggil Yai by telepon ya. Lagunya yang Ramadannya bagus-bagus. Tapi kok bisa melibatkan 300 personil BRIMOB itu, ini jelas bukan hanya sekedar seorang seniman. Kan? Enggak gitu. Jadi karena kalau bicara melibatkan 300 BRIMOB, mungkin saya nggak bicara melibatkannya dulu. Tapi lebih kepada BRIMOB itu kan bagian dari objek satkernya Polri. Kan begitu. Setelah saya melihat ya selama ini nih orang selalu bicara Polri begini begitu. Menurut saya itu hanya bagian dari oknum. Bagian dari oknum. Ternyata kalau kita mendalami dan kaji lebih dalam, tugas mereka tuh luar biasa. Artinya apa? Bisa bayangkan ya, jam 5 pagi itu lagi tidur enak-enaknya loh. Bener gak sih? Bayangin kalau Satker Lantas itu jam setengah 5 pagi sudah ngatur jalan, yang kita lagi tidur. Jam 12 sampai pagi itu tidur juga lagi enak-enaknya. Bisa bayangkan mereka patroli apa segala macam itu menjaga kita. Kan gitu. Sedangkan ada polisi aja kampak merah masih banyak. Apalagi kalau nggak ada. Betul. Bagaimana kemacetan, bagaimana kriminalitas, kan luar biasa. Artinya dan salah satu satker yang tadi disebutkan BRIMOB ini kan pasukan khususnya Polri yang menjaga kedaulatan, contohnya penegakan hukum di Papua, di Poso segala macam. Berawal saya approach pendekatan sama teman-temannya di sana, sehingga saya mengangkat ya, membuat sebuah lagu yang berjudul Tetap Merah Putih. Dan ini lagu ini lebih kepada memotivasi teman-teman pasukan BRIMOB yang sedang berjuang untuk mempertahankan lah ya bagian dari NKRI ini. Makanya saya sampaikan kepada pimpinan, mohon izin Jenderal berkenan saya punya lagu seperti ini, kalau berkenan mau buat video klip melibatkan teman-teman dari BRIMOB. Dan alhamdulillah Pak Dankor BRIMOB-nya terbuka dan mengizinkan, karena pesan moralnya kan tinggi tentang merah putih lagu ini. Itulah awalnya seperti itu. Jadi mungkin kalau pepatah itu kalau kita tanam padi pasti tumbuh rumput ya Pak ya. Tapi kalau tanam rumput belum tentu tidak mungkin tumbuh padi. Jadi artinya semua teman-teman kita di BRIMOB, di kepolisian tentu berupaya sangat kuat untuk membuat Indonesia tetap berada di kondisi itu utuh. Sudah harga mati. Udah harga mati. Kan tadi saya contohkan tadi itu. Sekarang bisa bayangkan hanya beda profesi saja toh. Kita punya profesi, punya pekerjaan, bisa masuk kantor jam 8. Benar nggak? Tapi bisa bayangkan di kepolisian, anggap saja yang lantas. Profesinya juga pekerjaan juga, hanya dibungkus dengan baju Polri. Ya kan, tugas khususnya apa? Ini untuk lantas. Pasti perintah pimpinan, saya nggak mau tahu, layani masyarakat, jalan jangan sampai macet. Itu orang-orang mau pada kerja. Biar masukan juga on time apa segala macam, produktivitasnya tinggi. Kan juga salah satunya kan mendorong pertumbuhan ekonomi bagus. Betul. Sekarang kalau mamanya yang kerja terlambat semua, bagaimana perekonomian mau tumbuh? Betul. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau ada sibuk Polri begini begitu, saya mau tanya, polisi yang mana? Polisi itu nggak ada dosanya. Ini satuan kerja, satu lembaga republik yang mulia di Indonesia ini tuh kan mulia profesi ini. Kalau memang ada oknum,
oknum polisi yang nggak baik itu bukan hanya di polisi saja, di semua jenis pekerjaan. semua jenis pekerjaan ada. Iya, betul. Bicara garong banyak, Pak. Betul. Kan betul. gitu. Iya. Malah mungkin lebih sangar banyak juga. Artinya betul. bentuk apa namanya kita mengapresiasi lah tugas-tugas mereka, makanya saya membuat lagu yang berjudul Tetap Merah Putih itu. Dan tadi kita pada saat Mas kesini kan kita tidak mengenal Mas sebagai vokalis Maharaja yang di Antv, yang punya lagu dan lain sebagainya. Siap. Mas datang sebagai tenaga ahli kantor staf presiden. Aduh, ini lagi. Cerita deh Mas. Oke. Kebetulan saya hadir di IR, International Animal Rescue. Iya. Ini bagian dari persiapan rangkaian kunjungan Bapak Kepala Staf Presiden. Ya. Dan kebetulan saya juga sebagai tenaga ahli di kantor staf presiden. Dari beberapa hari yang lalu saya sempat dapat informasi bahwa di salah satu kabupaten di Kalimantan Barat ini ada satu kopi yang konon katanya termahal di dunia. Bahkan sempat informasinya itu kopi Kayong Utara ini sempat dilombakan di Spanyol dan itu mendapatkan juara 1 yang sampai akhirnya juga sampai ke Turki. Sehingga saya diperintahkan pimpinan saya untuk cek kebenarannya. Mudah-mudahan setelah saya cek ternyata benar di Sponti. Sponti ternyata di saat saya info itu belum lengkap. Jadi setelah saya ketemu Pak Bupati juga Kayong Utara, Pak Kapolres, karena yang saya lihat yang lebih betul-betul mendorong mengangkat atau membuat pertahanan perekonomian di Kayong Utara yang lebih intens komunikasi dengan saya Pak Kapolresnya. Sehingga semua baik buat masyarakat, sehingga saya melakukan kunjungan ke sana. Saya juga sudah ketemu petani, langsung ke kebunnya juga. Ternyata di informasi yang lebih luar biasa lagi, bahkan sudah pernah direkorkan oleh Muri menjadi kopi yang termahal, mencapai harga 1 kilo 8 juta rupiah. Nah ini kan penting. Bisa bayangkan ini juara dunia loh. Bahkan sebarannya itu masih baru 2%, Pak. Sebaran kopi Liberica. Kopi yang menurut penuturan teman-teman di Kayong itu yang bisa tumbuh di atas lahan gambut. Bahkan betul. Kandungan kafeinnya cuma 0,3 sekian kalau nggak salah ya. Nah, bertepatan dengan itu saya coba tadi ini sebenarnya saya mau langsung ke Tapang. Ada teman yang menyampaikan bahwa di sini tuh ada satu yayasan yang bisa dikatakan menjadi ikon sudah, yang katanya itu merehabilitasi khususnya orang hutan yang mungkin saya belum tahu banyak nih kalau ini merehabilitasi orang hutan mungkin yang sakit atau sedang dipelihara oleh masyarakat dan tidak terurus dengan baik. Untuk disehatkan kembali, direhabilitasi di sini, disehatkan kembali dan dikembalikan ke habitatnya kalau memang layak dikembalikan. Ini kan luar biasa, akhirnya menjadi penting. Makanya saya langsung bergeser ke sini. Nah, ada satu yang surprise buat saya sebenarnya di sini. Saya dikasih tahu tuh sebenarnya agak bingung, apa saya yang pekok, apa saya yang gila nih. Kenapa? Itu tempat apa, Pak? Saya tanya seperti itu. Itu sekolahnya orang hutan. Piye itu? Sekolah hutan apa maksudnya? Udah, daripada saya bingung sendiri, saya langsung main ke sana saja dan ketemu teman-teman di sini. Ternyata cukup surprise, ternyata di sini luar biasa sekali. Ternyata bukan hanya merehabilitasi untuk orang hutan saja. Ternyata kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan kemasyarakatan, termasuk kegiatan pembinaan terhadap warga tani, warga sekeliling itu bisa tercakup semua. Dan ini keren sekali dan ini luar biasa sekali. Makanya mungkin dalam kesempatan ini saya mau mengajak kepada rekan-rekan semua seluruh Indonesia, mudah-mudahan International Animal Rescue ini bisa menjadi contoh untuk Republik Indonesia dan bisa provinsi-provinsi lain bisa melakukan hal yang sama, peduli terhadap pelestarian hutan, peduli terhadap hewan yang dilindungi, karena mungkin hewan yang perlu direhabilitasi kan bukan hanya orang hutan. Betul, banyak yang terancam kepunahannya. Kan kira-kira begitu. Mudah-mudahan mungkin nanti siapa tahu dari rekan-rekan lain juga mendengar podcast ini. Ini bisa menjadi tempat sentral bintek, pembinaan teknis, pembinaan teman-teman yang punya semangat yang sama untuk konservasi itu Untuk Pak. Konservasi itu. Ini penting. Dan nggak boleh ada yang nutup-nutupin. Nggak boleh. Ini harus terbuka.
Ini mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Mungkin 1.100.000 saya baru ketemu teman-teman yang punya kepedulian, ya terhadap konservasi Dan rehabilitasi. dan rehabilitasi ini hewan hutan itu jarang. Kalau nggak dimulai seperti ini ya mungkin ya anak cucu saya mungkin sudah terus nggak ketemu gitu loh. Kalau orang Jawa bilang nggak ketemu lagi, tapi alhamdulillah bersyukur dan saya cukup bahagia sekali pada hari ini diterima ya untuk mampir ke sini silaturahmi. Sempat kenalan ya Mas ya. Ya sempat berkenalan dan saya juga bisa lihat langsung. Harapannya mudah-mudahan ke depan ini di sini juga bisa terbuka, bisa menjadi tempat untuk menggali ilmu bagaimana merehabilitasi hewan-hewan ya. Saya bilang hewan-hewan karena bukan satu objek, bukan hanya orang hutan, banyak hewan juga yang perlu dilindungi, perlu direhabilitasi, perlu kembali ke habitatnya lagi sehingga ekosistem nggak rusak. Kira-kira kan begitu. Ini luar biasa, ini luar biasa. Dan saya baru ketemu. Ini apakah udah kisi-kisi ini akan positif di tempat kita nih, Mas? Enggak, ini secara pribadi. Oh iya. Sampai tentunya udah langsung senang kan? Tentunya nanti akan saya laporkan ke pimpinan dulu. Insya Allah mudah-mudahan mohon doanya saja. Beliau nanti berkenan berkunjung ke sini, akan saya sampaikan kondisi yang ada di sini. Mudah-mudahan, insya Allah apalagi ini semua, insya Allah niatannya baik. Amin. Ya, apalagi di sini banyak item ya. Seperti contoh tadi ada penanaman pohon mangrove. Ya betul ya. Terus apalagi tadi? Kita ada restorasi pohon apa yang 82.000 itu. Ada ubah, ada pohon-pohon kayu alam lah. Saya khawatirnya ini kan yayasan ya. Khawatirnya malah pemerintah daerahnya kalah gitu loh, kalah nanamnya. Khawatirnya ke situ. Kita sangat senang sekali Mas, pemerintah daerah kita khusus di Kabupaten Ketapang dan Kalimantan Barat sangat responsif. Dan tadi juga ada yang sangat menarik. Ternyata di sini ada ekopolybag. Betul Mas. Saya pikir tadi masuk Pak Eko. Ternyata ekopolybag ini luar biasa. Setelah saya tadi coba tanya kenapa harus pakai ekopolybag, ternyata memang risetnya jelas. Kalau kita bikin polybag dari plastik, pohonnya tumbuh tinggal sisa nyampahnya plastiknya. Ternyata di sini ekopolybag itu membuat polybag dari daun pandan ya Pak ya. Betul. Sehingga bisa langsung dari polybag langsung ditanam, mungkin ketika jadi kompos malah ya. Jadi Pak? kompos. Benar. Ini kan progresif sekali, semua apa bisa dimanfaatkan. Itu keren banget itu asli. Ya mudah-mudahan ini bisa menular ke daerah-daerah yang lain Pak ya. Ini menjadi pilot project. Ya kan harapannya juga teman-teman yang peduli terhadap konservasi, rehabilitasi juga semakin banyak di provinsi-provinsi lain. Tempat belajarnya di sini karena sini yang sudah mendahului ya. Jadi Mas, pusat bintek kita bikin di sini ya Mas. Tapi kan yang keren kan bukan hanya kita Mas. Saya dengar Mas kan juga punya yayasan dan menyelenggarakan sekolah tinggi ilmu politik. Coba cerita Mas, cerita. Ini kelihatannya udah di mapping duluan. Ya. Jadi alhamdulillah Allah kasih rezeki. Kebetulan saya punya yayasan namanya Cipta Cerdas Bangsa dan yayasan tersebut sebagai penyelenggara sekolah tinggi ilmu hukum dan politik pelopor bangsa. Itu yang berdomisili di Depok. Tapi masih baru ada program Strata 1 untuk hukum dan politik. Menarik. Itu berarti kalau seandainya kita kemudian bekerja sama untuk teman-teman bisa magang di sini untuk advokasi masyarakat atau beres, clear itu. Enggak ada masalah. Keren. Langsung saya tanda tangan. Hari ini diajukan, saya langsung tanda tangan. Waduh, menarik. Untuk sesuatu yang baik. Iya, betul. Ya, jangan pernah dilama-lamain. Iya. Apalagi tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan orang banyak. Oke, sama-sama kita support. Jangan pernah dibirokrasikan hal yang seperti itu. Gitu loh. Kita kadang merasa bahwa pendidikan hukum dan pendidikan politik di tengah pemberdayaan masyarakat kan juga penting ya Mas. Penting sekali. Ya, dan kita akan sangat beruntung sekali kalau yayasan Mas dan institusi yang Mas miliki bisa bersama-sama kita mendidik masyarakat khusus di Kalimantan Barat. Sangat bisa. Saya pastikan sangat bisa sekali. Nih, clear itu. Iya, waduh langsung dapat ya. Langsung saya bisa putuskan. Waduh, ya karena yang punya ya. Mas, kalau tadi kita ngomongin tentang musik, kita ngomongin tentang keluarga, politik dan lain sebagainya. Ini pasti mau tanya kenapa sih hobi musik metal? Iya, nah, tadi Mas juga cerita tentang metal, Mas juga cerita tentang generasi muda. Dan Mas cerita tentang saya perlu untuk healing, untuk membuat rasa tenang. Kok bisa datang ketenangan dari musik metal itu gimana ceritanya Mas? Biasanya kan kalau orang mau tenang itu biasanya dengar musik yang lebih ballad, lebih slow. Jutaan manusia
dikasih bentuk kepala yang sama, tapi belum tentu isinya berbeda. Iya. Betul nggak? Iya. Kalau musiknya hanya satu, berarti kepandaian kita hanya cuma 1 poin saja. Karena musiknya banyak, berarti bicara keinginan orang itu juga untuk mengerti. Nah kebetulan saya adalah salah satu penghobi musik rocks lah, kira-kira begitu. Saya penghobi musik rocks karena jadi mungkin ini saya pribadi ya, bukan secara umum, bukan general. Pertama dari musiknya juga dari distorsinya bisa membuat adrenalin saya tuh naik gitu loh. Adrenalin naik sehingga terpacu untuk semangat, untuk Merasa keren gitu ya Mas. merasa keren enggak, tapi dipacu ya, dipacu Termotivasi ya, Mas. termotivasi untuk semangat dengan kebukaan drum, dengan distorsi gitar gitu loh. Ya. Gitu loh kalau musik metal itu. Tapi Mas bisa main semua alat musik kah? Enggak. Saya lihat Mas vokalis juga iya, penulis juga iya, produksi juga lagu iya, eksekutif produser juga iya. Ini apa namanya? Jangan-jangan drummernya juga gini jadinya. Enggak juga. Iya. Jadi kebetulan kalau hobi saya gitar, karena memang saya juga di rumah ada koleksi gitar. Saya suka koleksi gitar dan saya juga senang menulis lagu. Sampai di rumah itu betul-betul menyempatkan waktu lah ya, karena saya hobi musik. Biasanya kalau Sabtu saya malam pure saya kasih untuk keluarga waktu saya. Di saat anak-anak istri udah tidur, udah saya baru menulis lagu. Kebetulan di rumah ada recording. Jadi saya mulai nulis lagu, mulai sama teman mulai gambar untuk gitarnya, bassnya, bikin lagu gitu loh. Karena dulu sebenarnya sempat image-nya itu ini pasti urakan nih, lo seneng lagu rock metal gitu. Nah, itu pendapat yang salah sebenarnya. Salah banget karena menurut saya musik rock, musik metal ini bagian dari pemberontakan jiwa. Pemberontakan jiwa yang bisa diimplementasikan melalui atau diaplikasikan melalui alat musik. Contohnya, saya kepengen berontak jiwa saya dengan main gitar yang pakai distorsi tebal, itu kan buat saya. Jadi itu menyalurkan justru. Menyalurkan, jadi musik rock tuh nggak harus narkoba, nggak harus alkohol, nggak harus yang macam-macam lah. Ya. Jadi musik itu sebenarnya satu pilihan yang tidak selalu lekat dengan image-image. Oh itu iya, ya, enggak. Musik itu nggak ada dosanya, Pak. Nggak ada dosanya, gitu lah. Sekarang kalaupun musiknya yang slow setiap hari kena narkoba ya sama aja hancur. Iya. Sekalipun musik saya keras, tapi tetap bahwa musik keras ini bagian dari hobi saya dan cinta saya terhadap musik metal. Selesai. Musik rock yang tadi saya sampaikan nggak harus narkoba, nggak harus alkohol, nggak penting itu. Buktinya saya juga bisa. Bahkan bisa menyempatkan waktu. Mohon maaf, jadi setiap konser saya ini band saya tuh terkenal band weekend. Karena kalau konser itu kalau nggak malam satu pasti malam minggu. Karena ya kalau hari-hari kerja tetap mengabdi saya. Istri ikut ya Mas ya? Kadang suka ikut kalau dekat. Anak-anak saya bawa semua. Kalau jauh biasanya enggak. Gitu. Mas tadi kan kasih kita beberapa list lagu yang Mas ceritakan. Tapi kalau dari banyak lagu tersebut, lagu mana yang paling menceritakan tentang yang Mas merasa bahwa ini aku banget tadi, tentu yang tentang ayah ya salah satunya. Tapi ada nggak yang paling bisa menggambarkan siapa diri Mas sebenarnya dari lagu tersebut? Yang pertama bukan ada yang paling banget enggak, hampir umum lah. Yang pertama itu ada lagu yang berjudul Indonesia Rumah Bersama. Terinspirasi ketika ada penyampaian aspirasi melalui demo di Jakarta itu. Saya cukup sedih ketika taman dirusak. Fasilitas negara dibakar seperti polsek apa. Saya tuh miris. Karena itu bukan negara yang bikin uangnya, kita yang bikin. Dari kita ya. Dari kita. Harusnya kita jaga ya. Harusnya kita jaga gitu loh. Itu pertama saya terinspirasi dari situ, makanya saya ciptakan bahwa lagunya judulnya Indonesia Rumah Bersama, bahwa Indonesia itu rumah kita semua. Mau agama, mau apa, profesi mau apa, suku mau apa, ini rumah kita bersama yang harus kita jaga, jangan dirusak. Menangis saya kalau lihat seperti itu. Bagaimana para pendiri kita, pahlawan kita ya, membuat kita sekarang ini bisa ngobrol karena apa? Negara sudah merdeka. Tidak ada yang mengganggu. Ada yang mengganggu pun ada polisi, TNI yang menjaga semuanya. Kenapa harus dirusak? Harusnya lebih dikembangkan lagi. Bagaimana negara ini bisa lebih berkembang. Jadi tugas mencintai negara, kepatriotismen itu sebenarnya mungkin secara spesifik profesi ada TNI Polri. Tapi sebenarnya setiap kita harus punya kita. Jadi
kalau bicara TNI Polri ini kan satuan kerja atau lembaga yang formally ada di kepemerintahan. Kalau tugas menjaga itu tugas kita semua. Iya. Tugas kita semua, bukan tugas hanya TNI Polri, enggak. Iya. Tugas kita semua. Dari mulai lahir sampai kita meninggal itu tugas kita semua untuk menjaga ya titipan para pendahulu kita. Dilestarikan, dijaga yang baik. Harus kita tugasnya sudah mudah loh sebenarnya. Hanya mempertahankan ya toh dan membuat lagi lebih baik. Kira-kira kan seperti itu. Itu sudah udah banyak banget poinnya lah. Nggak perlu saya ikut berjuang, nggak perlu saya ditindas sama Belanda, sama Jepang, itu nggak ikut harus angkat senjata, ya kan? Kita tinggal bisa menikmati. Kira-kira kan begitu. Kita hanya menjaga agar bagaimana hati kita bertoleransi, pluralismenya terbangun. Harus terbangunnya tadi saya sampaikan. Saya bilang apapun ya, apapun bentuknya itu. Jadi kalau bicara masalah yang tadi saya sampaikan di Indonesia Rumah Bersama, apapun agamamu, apapun sukumu, gak ada urusan, kita jaga bareng. Kenapa? Dengan begitu juga dengan kita sama-sama membangun, toleransi otomatis akan tumbuh secara otomatis itu. Ketika kita sudah sama-sama menjaga rumah kita, di situ mungkin kalau bicara agama ada semua agama di situ, suku ada semua, tapi kita bisa bersatu. Secara otomatis toleransi akan tumbuh. Justru kita harus mengantisipasi hal-hal yang sifatnya intoleransi. Harus kita yang melawan paling pertama. Negara itu negara aman, ya toh? Harus kita jaga. Masuk intoleransi harus kita yang berani tabrak, gitu loh. Mas, ini menarik. Mungkin nanti di season akhir saya minta Mas untuk menyanyikan sepotong liriknya nanti. Oke. Ya. Gitu. Tapi kasih deh Mas. Kita merasa bahwa ada berjarak antara generasi setiap generasi. Di generasi Mas semangat nasionalismenya itu kelihatan banget kadang ya. Beberapa hari ini kan ada beberapa isu bahwa Gen Z dalam tanda kutip semangat nasionalismenya, cinta tanah airnya yang mungkin perlu dipupuk dan ditumbuhkan kembali. Mas, apa sih yang harus kita lakukan sebagai generasi muda untuk bisa menumbuhkan jiwa cinta tanah air? Sebelum itu saya jawab, mungkin saya ada sedikit lupa bercerita. Jadi salah satu riders saya ketika saya konser, salah satunya harus ada bendera merah putih. Jadi biasanya kalau orang perlu tenggo ya, perlu makanan ini, makanan itu, makan ini, perlu sifas, perlu mata segala macam buat enggak. Wapernya yang warna pink misalnya kayak gitu. Kalau saya kebutuhan utama salah satu riders di saat saya konser harus ada bendera merah putih. Ini kemanapun saya bawa. Nah, kenapa? Itu pertama. Yang kedua, setiap saya konser saya selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Paling tidak, sekalipun saya baru melakukan hal yang kecil, dengan penonton yang ada di sana, yang ya entah banyak entah tidak, namanya konser kan nggak mesti penontonnya. Saya juga bisa memberikan pesan moral bahwa lagu Indonesia Raya ini harus jadi satu kewajiban, karena ini memang lagu wajib kita. Ya pertama merdeka, lagu ini didengungkan, minimal bisa menghipnotis kita, menghipnotis kita untuk selalu cinta dengan NKRI-nya. Itu satu. Yang kedua, kalau bicara bagaimana sih sekarang generasi sekarang nggak seperti dulu, rasa nasionalisme sudah kurang, kira-kira begitu. Yang pertama adalah kesadaran diri dari diri kita, renungan kita yang kurang. Bener nggak Pak? Sekarang mohon maaf Pak, sampean itu bisa ke Jakarta beli tiket naik pesawat nggak ada yang ganggu. Bayangin, di saat zaman itu baru-baru fasilitas kendaraan, mau keluar rumah aja takut ada Belanda, takut ada Jepang, kita ketemu. Berarti zona nyamannya itu ya, yang kemudian tidak disyukuri dengan benar. Rasa syukur dan rasa sadari untuk syukur itu yang harus ditumbuhkan dulu. Ya Allah, terima kasih untuk semuanya, untuk para pahlawan kita, para pendahulu kita yang sudah berjuang, ya mengorbankan semuanya, harta, nyawa, benda semua yang dikorbankan untuk sekarang ini. Ya tahu, saya ingin tahu dunia hanya di jempol Pak. Tuk tahu sih, coba zaman dulu boro-boro mikir itu, mikir bertahan biar tanah air kita nggak diambil sama negara lain aja udah setengah mati Pak. Itu kemudian bisa itu berangkat rasa syukur itu sebenarnya harus ditumbuhkan, rasa syukur sehingga bisa mencintai negaranya, bisa ingat sejarahnya, itu yang paling penting. Ngeroso kalau orang Jawa bilang, tanpa merasa itu susah Pak. Rasa syukurnya dulu, kan kira-kira begitu. Ada satu kesadaran bahwa memahami apa yang kemudian hari ini tersedia dan dapat dinikmati itu adalah proses tumpah darah yang sangat banyak. Ini proses hasil dari perjuangan pendahulu kita Pak. Tanpa ada proses itu Pak, ini tidak pernah akan terjadi kita ngobrol seperti ini sekarang Pak.
cinta keluarga, Ya, kemudian cinta kepada orang tua pasti ya. pasti. Dan nomor 1 cinta kepada Tuhan, Yes. diikat dan diperkuat dengan cinta tanah air. Cinta tanah air. Ya. Dan tidak lupa yang paling terpenting adalah menyadari dan merasa bersyukur terhadap apa yang sudah terjadi. Betul. Ya. Sehingga bisa ingat sejarah. Sehingga bisa ingat sejarah. Itu dia. Luar biasa. Mas, tutup dengan lagu dong. Yang mana nih? Lagu yang mana? Ini yang menurut Mas akan jadi satu pesan yang kuat. Tapi sebelumnya saya ingin dengar kalau tadi Mas cerita tentang kesannya ya. Pesannya untuk kita di Yari apa? Yari Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Oke, ya. Indonesia. Ya. Untuk Yari ya. Ya, Mas. Bukan hanya untuk Yarinya, seluruh all team. Karena Yari ini akan berkembang karena ada tim yang solid. Benar nggak? Iya, pasti Ya, Mas ya. Ada sinergitas dengan Ya. seluruh tim. Ya. Karena di sini kan tidak bisa dikerjakan sendiri. Betul, Jadi betul. yang pertama saya apresiasi luar biasa. Ya ini pertama ya. Yang tadi saya sampaikan mungkin 1 juta orang satu yang punya rasa kepedulian itu yang seperti Yari lakukan di sini, itu yang pertama. Yang kedua, harapannya ini tetap konsisten dan bahkan lebih dibesarkan lagi. Mungkin juga kalau memang belum banyak kesadaran dari teman-teman yang lain, mungkin bisa juga dari teman-teman Yari itu bisa memberikan edukasi. Karena Indonesia kan sekarang ada berapa? 34 provinsi. Ya. Pasti setiap provinsi punya kekhasan Masing-masing. masing-masing. Satwa-satwa yang Betul, khas ya. ya mungkin nanti juga bisa menyampaikan kepada pemerintah pusat yang kementerian terkait ya bisa memberikan edukasi keliling Indonesia ya toh bagaimana pentingnya menjaga kelestarian alam, menjaga punahnya hewan-hewan Ya. yang sekarang mungkin sudah banyak hewan yang sekarang jumlah tinggal sedikit. betul. Jadi Ya. itu sih saya rasa pesan itu dan mudah-mudahan juga untuk masyarakat secara luas kalau kira-kira ndak mampu ngurus hewannya kontak aja ke International Animal Rescue. Ya, Di sini akan setelah saya lihat langsung di sini akan terbina dengan baik ya kan. Dan di sini meminta itu bukan untuk dijual karena dikembalikan ke habitatnya. Ya. Sehingga mungkin nanti anak cucu kita tuh masih bisa lihat Indonesia itu ada hewan apa saja sih. Ya. Paling tidak ini jadi pelopornya. Ya. Good, luar biasa itu. Las. Jos. Jadi utamakan bukan Superman tapi super tim ya, Mas. Super team, Super team. membangun sinergitas yang baik, Ya. kerja tim yang baik. Tanpa ada kerja tim yang baik, Yari ini nggak ada, Pak. Ya. Ya. Tapi yang pasti niatnya dulu. Niatnya mulia sekali, ingin melestarikan untuk rehabilitasi, terus apa lagi konservasi itu ya. luar biasa. Dari niatnya itu sudah luar biasa. Betul. Saya cukup tersanjung lah Terima kunjungan hari kasih ini ke sini. banyak. Ini kita kan minum lain-lain sebagainya ini tidak tersedia begitu saja ya, Mas. Ya. Teman-teman di belakang kita ini Oh, iya kan dong. tidak cukup ramai kan. Saya ngewes di sini orang coba ngewes ini kan ada yang menyiapkan, ada yang menyiapkan mic-nya, Iya, ada iya, yang nyalin AC-nya. Iya, betul. Ya toh, Iya, kalau iya, nggak ada terus lapo kita nih, Betul, nggak ngerti. betul. Benar nggak? Betul. Artinya kerja tim itu penting. Iya, ya. Oke. Mas, lagunya dong. Ya. Mau lagu yang mana nih? Mas kepinginnya kita dengar lagu yang mana yang kita bisa renungkan, kita bisa jadikan itu sebagai semangat yang menurut Mas akan merangkum dari semangat banyak dari cerita yang kita ceritakan tadi. Ya sebenarnya kalau itu lagu Berani Bangkit. Wah, ini harus. Kalau Indonesia Bersama jelas tadi reasonnya sudah saya sampaikan. Ya. Jadi kalau lagu Berani Bangkit ini saya ciptakan setelah di saat pandemi. Oh, Pandemi mau menuju endemi. Itu Ya, saya ciptakan ya. karena hampir ini bukan masalah Indonesia saja, satu dunia hampir tunggang langgang masalah perekonomian. Selalu saya sampaikan bahwa untuk tumbuhnya ekonomi negara kita bisa hidup lagi bukan tugas pemerintah. Pemerintah hanya bisa memanage. Tapi tugas kita semua Pak untuk memulihkan perekonomian. Ya. Makanya saya membuat lagu Berani Bangkit. Dalam kondisi apapun kita harus selalu berani bangkit. Nah, Itu lagu itu. ayo Mas, ini kita siap mendengarkan suara Lagu merdunya yang itu. mana? Berani Bangkit ini tadi nih Mas. Masa semua? Potongan rap Refnya atau aja? bait yang ya. Oke. Cek satu. Ini kalau ada gitar enak nih. Waduh ya. Saya kalau tadi di atas ya Mas harusnya di depan ya. Refnya aja ya. Boleh ya. Berani bangkit itu luar biasa. Berani bangkit itu sifat manusia. Berani bangkit untuk kita semua. Berani bangkit untuk negeri tercinta. Thank you.
Mas Amar, Yes. makasih banyak. Oke, terima kasih Sudah banyak. berkunjung ke sini. Tentu kita ini bukan kali pertama dan terakhir, Mas. Ya, insya Allah saya juga nanti ada kesempatan. Saya nyaman di sini kok. Mas Amar, thank you sudah bergabung Siap. di sini Oke, hari-hari. terima kasih banyak. Ya. Semoga kegiatan kita bisa berjalan dan berlangsung. Amin. Mudah-mudahan mohon doanya. Baik. Rekan-rekan Insan Diari, itu tadi Sinari-Yari bersama teman kita, sahabat kita, Mas Amar Ma'ruf. Dan pesan beliau adalah, yuk berani bangkit. Karena berani bangkit itu adalah sifat manusia. Ya. Siapapun yang sedang terpuruk hari ini, cinta Yari, cinta lestari. Oke. Sinari-Yari, sampai ketemu. Thank you.